Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Bagaimana Pak Yan kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Risa baik. Bu Risa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Saya dengar Pak Yan akan coaching rekan sejawat nih Bapak. Bu Risa. Dengan siapa nanti Pak yang di coaching? Rencana saya teman sejawat akan saya coaching kegiatan dengan Bu Gintia. Oh, Bu Gintia. Ya, Oke, baik Bapak. Jadi begini Bapak, di sini kan saya sebagai supervisor nih Bapak, yang terlihat nanti akan menjadi pengamat ketika Bapak coaching dengan Bu Gintia. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan beberapa hal Pak. Nanti yang pertama saya akan mengamati proses coaching terlebih dahulu dan menyampaikan rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian ini saya akan fokus pengamatan kepada apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga apakah coaching sudah merespon pertanyaan dari Pak Yan. Nah, sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama, kompetensi mana nanti yang akan Pak Yan kembangkan dalam proses coaching bersama Bu Gintia? Jadi nanti yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi, Bu Risa. Yang pertama itu kompetensi tentang kehadiran penuh Bu Risa selama coaching. Kemudian ada pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya kasih pertanyaan ke Bu Gintia. Kemudian ada dari segi mendengar secara aktif. Jadi nanti dari 3 kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan kepada Bu Gintia. Baik Bapak. Nah, kalau begitu manakah kompetensi yang Pak Yan akan lebih spesifikkan atau fokuskan dalam coaching nanti Pak? Secara spesifik, secara khususan secara detailipun nanti saya sampaikan tentang pertanyaan yang sedikit berbobot yang nantinya akan saya berikan dan saya tanyakan kepada fokus untuk kegiatan coaching tersebut. Baik Ibu, baik Bapak. Jadi nanti Pak Yan akan menspesifikkan kepada pertanyaan berbobot kepada Ibu Gintia. Nah, terkait indikator keberhasilan Bapak atau pencapaian kompetensi tersebut bagaimana? Jadi dari indikator yang akan saya laksanakan nanti di coaching itu, saya sendiri juga berharap supaya coaching nanti bisa memberikan suatu eksplor tentang ide atau gagasan, sehingga nanti dari coaching tersebut permasalahan yang dihadapi beliau itu bisa terselesaikan, Bu Risa. Jadi intinya nanti Pak Yan akan menggali ide atau mungkin alternatif solusi ya Pak dari Ibu Gintia dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Baik Bapak, ini sudah di penghujung sesi. Nanti saya akan melakukan observasi nih Bapak atau pengamatan terhadap proses Pak Yan dengan Ibu Gintia ya. Dan saya juga akan mencatat beberapa hal nanti. Nah, saya berharap setelah nanti Pak Yan melaksanakan coaching kita bisa berbincang lagi nih Bapak. Jadi setelah pasca coaching seperti itu nanti kita ketemu di ruangan ini kembali seperti itu. Terima kasih Bu Risa. Mohon doanya supaya kegiatan coaching yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gintia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Gimana kabarnya Bu Gintia? Alhamdulillah baik Pak Yan. Ya, terus semangat loh Bu Gintia. Semangat sekali Pak Yan. Semangat. Harusnya gitu, soalnya kalau nggak seperti itu nanti Bu Gintia di hadapan murid-muridnya juga kaku gitu. Ya, Bu Gintia kemarin beberapa hari waktu yang lalu sempat WA terkait Bu Gintia ada sedikit katanya mau ketemu dengan saya untuk bisa berbincang-bincang. Kira-kira apa Bu Gintia yang mau dibicarakan? Jadi begini Pak Yan, sebenarnya saya itu sedang menghadapi masalah di dalam kelas Pak Yan. Jadi ada murid saya, salah satu murid saya itu suka sekali Pak Yan untuk memukul temannya. Jadi suka memukul? Suka memukul Pak Yan. Jadi setiap hari itu selalu saja ada laporan dari
komunikasi Nggih. dengan orang tuanya. Nggih. Oh, terus habis itu pada saat ada kumpulan gitu si korban dan sebagainya kira-kira ada enggak begitu ya? Ada apa namanya kayak perlawanan atau gimana gitu enggak? Kalau teman-temannya itu Pak ya biasanya itu ketika dipukul kan namanya ABRI ya Pak ya. Jadi biasanya ketika dipukul ABRI teman-temannya itu selalu menangis Pak ya. Setelah menangis lalu nanti laporan ke saya seperti itu dan itu dilakukan setiap hari Pak ya. Jadi tidak ada apa-apa, teman-temannya lagi baris, lagi berdiri, lalu tiba-tiba langsung plak dipukul lagi seperti itu Pak ya. Oh, berarti kalau gitu ya harus nganu istilahnya ada perhatian dari Bu Gintia. Terus nah Bu Gintia setelah apa namanya panjenengan lihat itu komunikasi dengan apa namanya menanyakan dia tadi menanyakan dengan orang tuanya. Nah dari Bu Gintia setelah menanyakan dengan orang tuanya itu terus yang Bu Gintia lakukan gimana? Jadi setelah saya menanyakan kepada orang tuanya Pak Yan, ternyata kan anak tersebut memang ini ya Pak Yan ya mendapat kekerasan dari ayahnya. Lalu perlakuan saya di sekolah itu menasihati si ABRI Pak Yan. Jadi menasihati ABRI agar ABRI itu menjaga tangannya agar tidak suka pukul-pukul temannya lagi. Karena kalau dipukul kan sakit seperti itu. Oh berarti ya harus nganu apa namanya harus ada pengawasan terus-menerus ya begitu ya terkait apa yang sudah dilakukan si ABRI tadi ya. Oh gitu. Terus nah selain tadi mungkin ada pengawasan atau selain komunikasi ada langkah-langkah lanjutan nggak dari yang Bu Gintia dan teman-teman yang yang ada di sekitar situ? Jadi tadi kan saya sudah berusaha untuk menghubungi mamanya Pak ya berkomunikasi lalu menasihati ABRI. Setelah itu saya langkah selanjutnya bersama dengan teman-teman itu akan ini Pak ya untuk ini Pak apa sih namanya memanggil psikolog untuk menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut seperti itu. Jadi menanyakan keadaan ABRI lebih dalam karena sangat mengganggu sekali Pak jika selalu memukul setiap hari kepada teman-temannya. Padahal sudah minta tolong mamahnya untuk memberikan sounding di rumah, sudah kami nasihati, terutama saya sebagai guru kelasnya sudah setiap hari menasihati, tapi kok anak tersebut tidak berubah. Akhirnya dari pihak sekolah langkah selanjutnya itu ingin mendatangkan psikolog agar si ABRI ini ditindaklanjut lebih lanjut lagi seperti itu Pak ya. Nah gini Bu, maaf tadi kan ada kalimat mendatangkan psikolog Nah itu kan kalau mendatangkan psikolog kan butuh biaya dan semuanya gitu. Nah kira-kira dari yang Bu Gintia lakukan itu apakah ada dukungan dari teman sejawat atau dari itu ada dukungan yang teman sekerja Bu Gintia enggak? Alhamdulillah ada Pak ya. Dari rekan sejawat alhamdulillah ada, dari kepala sekolah ada, baik dari mamahnya sendiri juga ada. Oh malah mendukung gitu. Oh gitu. Oh gitu. Berarti istilahnya nyunsau tidak hanya Bu Gintia sendiri gitu loh yang bekerja. Jadi ada dukungan, ada apa namanya istilahnya ada bantuan lah dari yang lain ikut perhatian juga dengan kondisi si anak tersebut. Terus kalau setelah itu apa namanya ada setelah nanti Bu Gintia seperti itu kira-kira ada kayak apa namanya checklist tentang ini enggak dari setelah dimotivasi Bu Gintia membuat apa namanya mendatangkan psikolog itu kira-kira ada indikator yang lain supaya Bu Gintia itu bisa istilahnya si anak itu ada perubahan gitu kira-kira ada enggak? Pak, jadi saya membuat rubrik penilaian Pak ya. Jadi untuk perkembangan ABRI dari awalnya misalnya masih suka mukul lalu setelah mendatangkan psikolog bagaimana keadaannya saya selalu mencatat Pak. Lalu saya akan melaporkan ke rekan sejawat juga dan melaporkan ke orang tuanya seperti itu, ke mamahnya terutama ke mamahnya berarti panjenengan selalu komunikasi dengan istilahnya untuk tingkat perubahan si anak jadi apa kira-kira apa namanya apa yang akan dilakukan Bu Gintia tersebut dan apa yang sudah kita bicarakan di sini kira-kira Bu Gintia ada enggak apa namanya istilahnya ada yang akan segera panjenengan tindak lanjuti yang segera akan panjenengan buat untuk langkah selanjutnya yang tadi seperti Dinan bilang itu dengan perbincangan ini membantu buatan Bu Gintia? Alhamdulillah sangat membantu sekali Pak karena saya alhamdulillah
bisa. Alhamdulillah Pak, tadi jajan di kantin. Ya kita ketemu lagi nih Bapak. Ketemu lagi Bu Lisa. Kemarin perbincangan kita ya Iya. Pak untuk pasca observasi setelah Bapak coaching dengan Ibu Kintia. Iya, Iya. Ibu Kintia. Saya hampir lupa Pak, Iya. karena sudah beberapa hari yang lalu ya Pak. Iya. Bagaimana untuk pelaksanaan coachingnya Pak yang dirasakan Pak Yan? Alhamdulillah Bu Lisa. Jadi kemarin sudah bertemu dengan Bu Kintia karena juga saya juga dihubungi oleh Bu Kintia, kemudian kami berkomunikasi, kami melakukan coaching. Nah, dari kegiatan itu alhamdulillah sudah komunikasinya sudah bagus dengan Bu Kintia. Ya. Dari hasil coaching dengan Bu Kintia, Pak Yan bagaimana menilai performa Pak Yan sendiri terkait coaching itu? Iya, jadi kemarin itu pas saya melaksanakan coaching dengan Bu Kintia, apa yang Bu Kintia ceritakan ke saya itu juga kemarin istilahnya bisa dikatakan kompleks Bu Lisa, dengan kejadian yang sudah dialami oleh Bu Kintia selaku pendidik, yang di situ juga ada sedikit kayak fisik lah, menurut saya memang ada sedikit fisik yang di situ memang membutuhkan kesabaran yang luas, kesabaran yang panjang dalam menghadapi kedua belah pihak. Ya, karena di situ juga yang Bu Kintia ceritakan itu menurut saya juga harus pelan-pelan dalam apa yang saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Kintia, karena dari situ kan nanti apa yang disampaikan Bu Kintia juga sesuai apa yang nanti dilaksanakan, apalagi itu berhubungan ya dengan ada fisik sedikit Bu Risa, yang ada fisik yang pada saat pembelajaran. Iya, baik Bapak. Kemarin saya juga mencatat beberapa hal ya Pak terkait coaching Pak ya dengan Bu Kintia. Bolehkah saya menyampaikan refleksi Pak? Monggo Bu Risa, nanti bisa untuk pengembangan saya, bisa untuk nanti saya jadi lebih mengembangkan diri, kemudian saya bisa mengevaluasi, sehingga nanti apa yang akan saya lakukan nanti untuk kedepannya itu ada perubahan, jadi nggak stuck di situ aja. Menurut hasil refleksi saya nih Pak, pengamatan kemarin ini ada beberapa hal. Yang pertama, saya melihat coachingnya sudah berjalan lancar, jadi ada komunikasi antara Pak Yan dengan Ibu Kintia, kemudian terkait alur cerita juga sudah mengalir, sudah bagus, sudah terperinci, dan kompetensi yang Pak Yan kemarin ingin fokuskan adalah menggali ide ya Pak. Menggali ide. Benar ya? Pak Yan juga sudah membantu Bu Kintia dalam mencari alternatif solusi, ide-ide yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi Ibu Kintia. Gitu ya Pak. Mungkin ada yang lain? Hasil refleksinya. Ya, jadi memang kemarin itu apa yang saya coba untuk mempertanyakan ke Bu Kintia itu memang istilahnya Bu Kintia harus bisa memberikan solusi, tetapi jangan sampai menyinggung kedua belah pihak. Ya, yang jadinya nanti biar supaya terselesaikan. Jangan sampai itu pun juga diselesaikan pada saat dengan bahasa yang kekeluargaan tetapi saling menghargai. Artinya jangan sampai kekeluargaan tetapi yang si korban malah jadi dirugikan, tidak. Sehingga apa yang saya tanyakan itu alhamdulillah Bu Kintia menjelaskan dengan bagus, Bu Kintia menjelaskan solusinya dengan baik, Bu Kintia tindak lanjutnya juga baik, sehingga kedua belah pihak, kemudian orang tua juga menyetujui, dan ya itu yang kita harapkan, karena jangan sampai nanti malah kembali ke ranah hukum yang sangat membahayakan di dunia pendidikan. Jadi kemarin itu yang alhamdulillah bisa dipelenggarkan oleh Bu Kintia terkait permasalahan yang beliau ceritakan. Berarti Bu Kintia juga sudah merencanakan tindak lanjutnya gitu. Betul. Baik. Nah, kira-kira kalau dari Pak Yan sendiri terkait tindak lanjut terkait coaching ini, menurut Pak Yan bagaimana Pak? Menurut saya dari tindak lanjut ini ya nantinya juga sebagai bahan dari saya pribadi
nanti juga dalam menghadapi beberapa permasalahan, karena di dunia pendidikan itu juga tidak hanya sekedar mungkin di fisik saja, tapi juga kata-kata yang nanti bisa menyinggung, yang nanti bisa kembali ke ranah bullying dan sebagainya gitu. Jadi itu juga tindak lanjut itu juga nantinya kita harus bisa menyiapkan beberapa alternatif, beberapa solusi yang kita ciptakan melalui diskusi seperti ini, seperti kemarin itu kan jadi banyak alternatifnya, sehingga nanti kalau menghadapi yang sekarang yang fisik seperti ini, besok kalau menghadapi yang bullying seperti ini, kita harus bisa lebih bersabar lah dalam menghadapi segala suatu permasalahan. Makanya tindak lanjut ini kalau saya pribadi seperti komunikasi yang baik, kemudian bertemu kedua belah pihak, kemudian menanyakan, istilahnya jangan sampai kedua belah pihak yang terjadi itu malah ada yang dirugikan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Risa. Baik, sangat bagus Bapak tindak lanjutnya tadi yang disampaikan, yang diutarakan memang untuk pembelajaran gitu Pak ya. Kita juga harus bisa memilah dan memilih seperti itu. Terima kasih sekali atas waktunya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Risa juga sudah memberikan pertanyaan, dan ini juga menjadi